Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya penyajian, kemudian juga dakwah digital dari ustazah kita, daiyah kita, Ibu Dr. Nur Hayati, MPDI. Tadi sangat-sangat luas dan dalam ya. Rasanya ilmu saya sudah tawar ya. Apalagi yang mau disampaikan gitu. Karena Makasih, Prof. sudah turun semua ke beliau gitu kan. Jadi Makasih, Prof. sudah sangat paripurna gitu kan. Ayo, Apalagi terus. apalagi beliau adalah seorang penyuluh. Nah, tentu saya tidak akan memberi sesuatu yang baru, tapi setidaknya memberikan benang merah saja untuk penegasan sebagai closing statement. Bahasanya tadi kan beliau dengan suara emasnya, baik sebagai qori'ah pun juga sebagai artis ya. Suaranya punya cengkok luar biasa. Pantaslah Bang Muslim betah di rumah gitu kan. Sering dilagukan. Itu kan. Atau disenandungkan. Kalau malam tentu sering Bahagia terus. kalau malam tentu sering Bahagia terus. kalau malam tentu sering didina bobokkan gitu kan. Wah, dengan Allah. jadi kalah lah Kiai Amsori, Buya Tamar, apalagi Datuk Muzir ya, tidak telap ya, tidak lepel lah gitu ya, tidak telap gitu. Jadi lagu-lagu tadi juga mencerminkan dakwah ya. Sekira apa yang tadi disampaikan di awal lagu itu, seperti lagu Oma tadi yang menarik sekali ya. Cinta dan gincu gitu ya. Saya kira itu kan gambaran samara yang disampaikan beliau tadi. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Wah, itu kan menarik ya. Jadi jadi kalau istilah beliau tadi kan samara itu akan terbangun karena mawaddah dan warahmah atau rahmah. Nah, mawaddah itu adalah dimensi fisikal. Sedangkan rahmah adalah dimensi spiritual, maksud juga psikologikal. Nah, lagu ini mencerminkan kalau mencintai seseorang tuh karena fisikal, nah inilah kenyataannya gitu. Jadi karena dasi itu kan kena jabatan, pangkat, materi, pokoknya simbol materi lah, ya, yang sifatnya fisikal gitu. Dasi itu akan segera basi gitu. Dan kemudian cinta yang berbasis gincu juga akan segera layu. Ini luar biasa. Nah, tapi saya menarik tadi, siapakah wanita yang bisa menjadi katakan pendamping setia di dalam kehidupan kita yang bisa mewujudkan keluarga samara itu? Ternyata kuncinya adalah wanita yang beriman dan solehah tadi. Yang dikatakan tadi, perhiasan paling indah adalah wanita solehah. Ini juga diulangi oleh K. Amsori beberapa kali gitu ya. Nah, sebenarnya ujung lagu itu lebih menarik kata-katanya gitu. Hanya istri yang soleha, Sip. yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Nah, jadi dia sampai mati bahkan akan hidup lagi dibangkitkan di surganya Allah. Luar biasa kan? Jadi dia bukan saja akan menjadi teman setia kita di dunia, tapi juga dia akan sampai mati bahkan dihidupkan kembali oleh Allah. Tentu lebih hebat, lebih cantik dari bidadari. Bayangkan. Kalah bidadari-bidadari surga itu oleh istri kita nanti gitu. Amin. Nah, ya luar biasa kan. Amin, amin. Nah, nampaknya di grup ini yang baru bakal punya calon itu ya Bang Muslim gitulah, itu kan. Amin. Kita belum jelas ini. Kandidat, kandidat Muslim sudah Udah, dapat kandidat. mudah-mudahan lah kita dapat ikut sayap sekandidat nih kan. Ya, insya Allah ya. Tetangga tuh Rob, betulnya meletus tetangga tuh kalau Pak Muslim yang kenal tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, para tuan guru, para ulama, para kiai, dan banyak sekali tadi yang hadir ya. Ada Kemenak kita, ada Bu Dewan kita, Bu Anti, ada Pak Bupati tadi. Lengkap lah ya, termasuk dari badan-badan.
dan lembaga-lembaga yang ikut bersama kita. Nah, saya mencoba mengangkat sebuah teori pada kesempatan ini, yaitu teori Pantare. Teori Pantare itu dalam filsafat dikenal teori yang ditulis oleh seorang filsuf bernama Heraklitos. Heraklitos ini memberikan pandangan bahwasanya hidup itu pantare, katanya. Pantare itu adalah bagaikan air yang mengalir. Jadi hidup itu air yang mengalir. Artinya mulai kita dilahirkan ke muka bumi, kita mengalir bagaikan air itu. Maka itu tidak ada yang bisa membendung air. Siapa yang mencoba membendung air, dia akan tenggelam dengan bendungannya sendiri gitu. Nah, di dalam perjalanan air itu sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya dia akan terus bergerak. Jadi kalau siklus itu terus bergerak mulai dari anak, kemudian remaja, dewasa, tua, sampailah baby boomers atau masa-masa menunggu sunset, matahari tenggelam. Itu kan baby boomers kan gitu. Itu dinamika. Nah, di dalam dinamika itu atau kehidupan dinamis itu ada istilahnya framing. Teori framing itu mengajarkan bahwa frame itu adalah sebuah persepsi, kesepakatan kehidupan seseorang. Jadi kehidupan kita ini, kata dia, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang tetap. Pasti berubah, dinamis. Seperti perjalanan kehidupan manusia tadi. Nah, maka itu perlu framing, bingkai. Ya, framing itu bingkai bahasa kita, seperti dibahas oleh Bu Nur tadi. Jadi bingkai itu sebuah kesepakatan, sebuah persepsi bersama antara suami dan istri untuk mengikat, membingkai apa yang disepakati itu tadi dengan ikatan suci, yaitu ijab kabul. Nah, kalau orang Barat membuat ikatan suci itu tergantung kontrak. Kontraknya misalnya kita berapa tahun hidup bersama. Apakah hidup bersama pranikah, tanpa nikah, atau diikat dengan pernikahan. Jadi ada kontraknya tuh Muzir, kesepakatan mereka itu. Jadi ketika mereka sebelum diikat oleh perkawinan, dibuat dulu perjanjian. Oke ya, kita tinggal bersama serumah, tapi tidak akan pernah mengikat dalam perkawinan. Dan kedua, tidak akan pernah punya anak gitu. Ini kesepakatan yang dibangun gitu. Nah, kalau kita kan nggak begitu. Nggak ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu, sehingga tinggal serumah bisa saja tanpa satu ikatan. Tapi kita diikat dulu, dihalalkan dulu yang haram, menjadi suci, baru kita menjalani roda rumah tangga itu dengan baik. Kalau istilah bahasan kita hari ini adalah dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi ijab kabul itu yang menjadi frame kita sebenarnya. Nah, maka itu pernikahan yang diikat dengan ijab kabul itu, inilah akan menentukan tujuan kita. Maka dalam ijab kabul macam-macam niat seseorang. Ada niatnya karena cinta barangkali. Habis cinta, maka mereka merana. Ada karena kecantikan barangkali. Habis cantik, dia terpaksa tidak lagi bersama. Mungkin kena kekayaan. Habis kekayaan finansial, maka dia menderita. Nah, maka itu dalam Islam kan memberikan kriteria khusus, pilih spiritualitasnya, iman dan juga keagamaannya. Karena dengan iman dan agama itu, dia akan menjaga kecantikannya. Dia akan menjaga harta kekayaannya. Dia akan menjaga keturunannya dengan baik. Luar biasa, inilah konsep Bu Nur yang diberikan pada kita pada pagi ini. Nah, oleh karena itu, kehidupan yang dinamis dalam Pantare tadi, kita pasti akan berubah. Maka dari awal dengan niat kita menikah itu karena adanya ikatan yang sepakat kita bangun mawaddah warahmah, inilah yang akan membingkai ijab kabul kita, yang akan memelihara, yang akan menggaiden perjalanan rumah tangga kita sampai kepada akhir kehidupan. Kalau istilah lagu Roma tadi, mengantarkan surga dunia, bahagia dunia,
dan sampai akhirat, bahkan di akhirat pun bangkit hidup lagi. Luar biasa kan? Nah, inilah yang dikatakan dunia akhirat itu sesuai doa kita itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua berubah. Semua akan terjadi transformasi. Maka itu kita dari awal ketika mengikat suami istri, pastikan, atau nanti mencari menantu, pastikan bahwa yang menjadi bingkai itu adalah keimanan dan keagamaan itu. Itu menjadi kunci dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, bisa saja terjadi seperti yang tadi digambarkan. Kok sudah berusia, berumur, dalam satu pasangan keluarga, terpaksa harus berpisah. Dan itu banyak sekali kasus terjadi ya. Teman saya juga, tetangga rumah saya juga ada seperti itu. Bahkan kita ketika berkunjung ke panti jompo kemarin, saya dan Buya Tamar ketemu dengan seorang pria. Mungkin Buya masih ingat gak ya? Ada seorang bapak-bapak, umurnya sudah 62 tahun. Tapi dia dicerai oleh istrinya. Bininya yang ngusir dia, Bu Nur. Bukan dia yang ngusir bininya. Bayangkan, sudah puluhan tahun bersama, dalam kondisi dia sudah mulai sakit, matanya sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, uban sudah bertabur, dia dicampak oleh bininya. Ketemu kita kemarin, Buya Tamar itu dengan Buya Tamar. Kita tanya beliau, dari mana? Dari Sumatera Barat. Nah, sana gitu Buya, saya bilang gitu kan. Nah, dulu waktu dia segar bugar, ya sehat, dia sopir gitu. Supir apa Jambi Indah Buya ya? Jambi Indah, Trepel, Family Raya dan sebagainya. Bayangkan waktu dia sehat, katakanlah berduit, istrinya sayang. Tapi ketika sudah mungkin mulai sakit, matanya kemarin terganggu katanya pada masa Covid, sudah mulai kabur, ya, tidak lagi terang benderang, maka si abang pun melayang gitu, ditendang. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi tapi alhamdulillah Tuhan itu kan adil ya. Tidak menjanjikan beliau, malah beliau menjadi pimpinan di situ. Gitu Bu ya. Jadi imam dia di situ ya. Bagi jompo-jompo yang lain gitu kan. Yang mau ke WC yang lemah badannya letoy, dia yang bantu bawain gitu. Nah, karena dia yang agak lebih bugar, usia 62 tahun. Jadi artinya sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Kalau guru muslim mengatakan itu kan zaujihi, jodoh, nasib kita itu adalah misteri. Kita tidak bisa menetapkan si A bakal istri kita, si A bakal suami kita. Contoh Bang Muslim saja dengan Bu Nur, kok bisa ketemu gitu? Iya kan? Sekok di gunung, sekok di laut. Ah, macam mana tuh Buya Muzir ya? Ya toh? Nah, saya kalau mendengar kisah beliau tuh kayak Romeo dan Juliet aja gitu. Ya. Kok bisa dipertemukan gitu kan? Kalau dalam logika kita, tidak ada jalannya bisa ketemu. Mana jalannya? Tidak ada. Elok be Tuhan mengirimkan seorang Ibu Nur sampai ke tempat Pak Muslim. Nah, sehingga mereka bisa diikat dalam sebuah jalinan kasih yang tiada tara hari ini yang kita saksikan. Nah, kan itu kan, inilah misteri kata guru muslim itu ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan, meramalkan siapa zaujih kita itu, pasangan kita. Nah, tapi yang jelas kita seperti air mengalir, kita jalani kehidupan ini. Kalau ini diberikan Allah, maka kita berdoa agar siapa yang ditetapkan, dipilih itu adalah pasangan pertama dan yang terakhir. Gitu kan? Nah, maka itu setiap saat, setiap detik peliharalah kesegaran dan kebugaran hubungan itu dengan berkualitas. Seakan kita memelihara cinta itu adalah cinta yang terakhir. Jadi berikan dia yang terbaik. Seperti kita ibadah. Ketika kita ibadah itu lakukan sangat-sangat terbaik, berkualitas. Seakan itu adalah ibadah kita yang terakhir. Mana tahu habis itu kita tidak lagi dipertemukan dengan ibadah berikutnya. Nah, begitulah pasangan kita. Perlakukan si dia dengan berkualitas kapanpun, dimanapun, ya. Dan inilah kebahagiaan itu yang dikatakan samara itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun
Setiap kita pasti punya kelemahan. Maka itu dikatakan tadi oleh Bu Nur, huna libasul lakum, Wa artinya antum libasul lahun. ya, Wa antum libasul lahun. libasul lakum, dan bolak balik gitu kan. Istri kamu adalah pakaian suaminya dan suami adalah pakaian istri. Jadi kalau ada katakan badan tidak berbaju, pakaian itulah yang menutupi kekurangannya. Kalau ada kedinginan, pakaian itulah yang menghangatkannya. Kalau ada kesepian, pakaian itulah yang meramaikannya. Nah, maka itu dikatakan bahwa istri yang solehah itu kata Rasulullah adalah teman dalam suka dan duka. Artinya dia dalam suasana apapun adalah orang yang berada di dalam diri kita. Kalau saya tidak sepakat di belakang, apalagi di samping, tapi dia ada di dalam diri kita. Kayak pakaian tadi, Bu. Masya Allah. Kalau di samping ada kemungkinan dia berserak gitu kan. Di belakang ada bos kemungkinan dijolaknya kawan tuh kan. Tapi kalau dalam setiap diri sesuai penciptaan kan, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Artinya jangan pernah ada kata dua dalam suami istri. Berarti dia harus satu. Satu untuk satu dan satu untuk selamanya. Insya Allah inilah yang akan menjaga samara itu sampai akhir hayat kita, dan Amin. sampai juga nanti dihidupkan kembali di akhir kehidupan kita. Maka itu terakhir saya ingin berikan tip dari Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu. Ada 3 kata dia untuk menjaga surga itu agar bingkainya tetap terpelihara dengan baik. Pertama, jaga enak makan. Suami istri, jangan pernah ada kehilangan rasa nafsu selera makan, Bu ya Mujir. Jadi dengan kata lain, makan enak itu salah satu menjadi bingkai utama untuk menuju keluarga samara surga itu. Yang kedua, jaga tidur tetap nyenyak. Ya, jangan pernah nanti tidur saja susah, apalagi ada istilah penyakitnya apa? Insomnia. Ini yang nggak bisa tidur. Itulah kupak itu surga dunianya itu. Nah, yang ketiga, problem pun tidak banyak. Ini dijaga oleh suami istri itu. Dan keempat, kalau nyai ngelendot, datuk tidak nolak. Datuk tidak nolak. Itu dia ya. Jadi makan enak, tidur nyenyak, problem tidak banyak. Kalau nyai ngelendot, datuk tidak nolak. Kalau datuk lah nolak, bahaya itu, tidak ada samara lagi. Kalau Nyai Peon, kalau Nyai Peon, Dengan skincare. Kata Bu Nur tadi gitu kan, kapanpun dan dimanapun ketika sang suami menarik tangannya atau memberikan isyarat, jangan pernah kata-kata ada tidak siap, tidak mau, karena malaikat akan melaknat seorang istri sampai pagi. Nah, bayangkan kalau seorang istri mati malam itu, mati dalam laknat malaikat. Bayangkan. Nah, semoga semuanya samara, Pak Ibu. Dan kita berharap ini ada episode kedua nanti, Bu Dor. Dilanjutkan ya. Jangan pernah berhenti di sini. Dan ini hal yang menarik, dan karena ini adalah dinamika kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua kehidupan kita akan pantare, mengalir seperti air, dan tetap menjaga keimanan kesolehan kita agar kita diberikan surga dunia dan surga akhirat, dan dipertemukan kembali dengan pasangan kita masing-masing. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.